الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak akan pernah sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tapi siapa orang yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan pernah lagi mendapatkan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Fa ya muslimuna wal muslimat, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah wa asabani wa asabakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang dimulai dari hati. Hati yang dimaksud adalah karena iman kepada Allah. Lalu syukur itu kita lanjutkan melalui lisan kita dengan membasahi kita dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kalimat lisan, kalimat syukur melalui lisan itu kita lanjutkan syukur dalam perbuatan kita sehari-hari. Selalu saya mengingatkan diri, mudah-mudahan ini juga mau'izah bagi kita semua. Tanda bersyukurnya kepala kita, kita tidak mau berpikir yang buruk-buruk, kecuali ingin berpikir yang baik-baik saja. Tanda bersyukur mata kita, kita tidak ingin melihat, kecuali melihat yang baik-baik saja. Telinga kita tidak ingin mendengar, kecuali ingin mendengar yang baik-baik saja. Hati tidak ingin bersangka, kecuali bersangka yang baik-baik saja. Tangan tidak ingin punya pekerjaan, kecuali pekerjaan yang halal. Dan kaki tidak ingin melangkah, kecuali ingin selalu melangkah kepada kebenaran. Seperti kita doakan di dalam sholat, ihdinas shiratal mustaqim. Salat salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, atas surat yang diedarkan oleh pengurus Masjid Pasaman Islam Center, nampaknya ada perubahan materi kepada kita, pada saya khususnya. Biasanya kita bicara tentang fikih keluarga, maka perubahan ini sangat amat senang karena di sini takdir ilmu saya. Jadi kepada kita diberikan amanah untuk bicara tentang ekonomi Islam. S3 saya tentang ekonomi Islam, khususnya tentang perbankan. Disertasi kita tentang implementasi akad syariah di Bank Syariah Indonesia BSI Sumatera Barat. Jadi kalau ada gejolak akhir-akhir ini, dalam disertasi kita sudah kita sebut adanya pelanggaran terhadap fatwa MUI yang dilakukan oleh majelis, yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Jadi disertasi kita sudah mendahului, walaupun banyak banyak protes waktu itu sehubungan dengan disertasi kita itu. Karena itu mulai hari ini, insyaallah ke depan kita bicara tentang ekonomi Islam yang di Indonesia itu dikenal dengan ekonomi syariah. Syariah itu ya Islam sebenarnya. Nah, tapi di Indonesia disebut, kalau di Malaysia disebut Bank Syariah, Bank Islam. Kalau di kita disebut dengan Bank Syariah. Kalau di Malaysia disebut dengan Bank Pembangunan Islam. Kalau kita dikenal dengan Bank Syariah. Begitulah selanjutnya dan selanjutnya. Baik, kita mulai kajian ekonomi Islam ini. Saya punya buku
saya berbagi mulai malam ini, mudah-mudahan sampai buku 14 jilid selesai, yang mungkin 5-6 tahun ke depan selesainya selesai. Kita mulai dari yang sangat dasar. Kita bicara ekonomi Islam itu tentang prinsip di dalam muamalah. Prinsip itu apa? Asas. Prinsip-prinsip dasar di dalam melaksanakan kegiatan muamalah. Tentu kita masih bicara muamalah, suatu saat kita akan sampai pada ekonomi Islamnya. Oleh para ulama yang disarikan dari Al-Quran dan Hadis, di dalam kita bermuamalah, khususnya muamalah yang berhubungan dengan ekonomi, yang disarikan dari beberapa dalil nanti akan kita baca, kan ada beberapa prinsip ketika kita melakukan muamalah. Disebut prinsip berarti hal ini tidak boleh tidak harus ada dalam aktivitas muamalah kita, termasuk di bidang aktivitas kita di bidang ekonomi. Pertama dikatakan, kalau kita melakukan ekonomi, kegiatan aktivitas yang bersifat ekonomi, muamalah, maka tidak boleh dilepaskan ada prinsip iman di dalam kita bermuamalah itu. Tidak boleh dilepaskan apapun kegiatan ekonomi kita, harus dilibatkan Allah dalam kegiatan kita itu. Karena ketika tidak dilibatkan Allah, tidak dilibatkan di dalam iman, maka pasti kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi yang akan sedang dan telah kita lakukan mesti lepas dari ekonomi syariah. Jadi hadirkan Allah di dalam ini. Misalnya, katakan sejarah, buat sekarang pernah dengar ada seorang sahabat membeli kurma yang dia beli itu hanya bahasa apa kan? Hanya 3 kurma di pasar Medina. Tetapi ternyata setelah sampai di rumah, jadi dia beli 3 kurma, harga 3 kurma, ternyata sampai di rumah kurmanya 5. Ya itu. Karena prinsip ekonomi, prinsip iman ini, wah, yang 2 ini dah halal ini. Kan saya beli 3 dengan harga 3, tentu yang saya bayar 3. Bingung. Dia cari pembeli ke pasar, tidak ketemu lagi. Mau dikembalikan ke mana ini? Gimana coba kalau kita ini? Kalau kita alhamdulillah walabiyah. Ini iman itu adalah walabiyah. Ini kisah. Dikisahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun dia ingin mengembalikan ini. Dia ingin mengembalikan yang 2 kurma. Dikisahkan yang makan kebetulan bukan dia, karena dibawa ke rumah. Kalau kita orang tua ini kan beli 10, paling termakan bagi kita 1 aja. Yang lainnya sudah anak semua itu. Kadang yang 1 masih diminta juga itu. Itu kalau orang tua, kan tidak mungkin kita sendiri makan. Yang makan itu dia tidak ingin anaknya ini keluarga makan yang haram. Bertahun-tahun dia cari. Lalu sebulan 2 bulan ketemu, dia hitunglah harga 2 kurma ini berapa. Harga 2 kurma ini berapa dia hitung, lalu kemudian dia hitung pertambahan nilai dari uang ini. Uang itu kan bertambah tulisan. Misalnya gini, seumuran saya, apalagi di bawah saya, uang jajan kita itu kan cuma 100 seminggu. Saya, entah Pak Haji, mungkin 1 juta seminggu. Saya waktu kecil, uang jajan saya itu hanya 100 sepekan. Iya, 100 perak. 100. Ya dulu Pak. Kan kita ingin menjelaskan pertambahan nilai.
Jangan coba-coba sekarang kasih anak 100, buangnya mungkin itu. Anak sekarang 10.000 sehari, itu masih kurang. Jadi hitungnya lah. Ini kan kurma, kemudian berbeda. Setelah pertukaran nilai nilai uang ini bertambah terus, dia belikan domba Pak. Sudah 10 tahun tidak ketemu, siapa ini? Akhirnya suatu saat ketemu. Dapat cerita, dapat qadarullah, ketahuanlah bahwa duduk-duduk di sebuah tempat kedengaran. Dulu saya pernah beli kurma, tidak tahu siapa sama bapak itu. Nah ternyata yang diajak ngomong adalah, kan bisa gitu Pak. Jadi teringat kemarin kita ada keluarga meninggal di Jakarta, sudah 30 tahun sama-sama alumni sana, tidak ketemu, nanya-nanya lah, iseng-iseng nunggu bis, iseng ternyata dia yang kita ceritain. Sudah 30 tahun tidak ketemu, sudah pada hubungan, pada semua. Ketemulah cerita seperti itu, dia cerita, lalu kemudian dengan senang hati dia beri, ayo ke rumah. Maka nilai 2 kurma itu yang sudah kami itu dia kasihkan semua Pak. Saya sudah cari kamu sekian puluh tahun. Ini yang ingin kita jelaskan, berbisnis, bermuamalah, hadirkan Allah di sana. Evaluasinya bagaimana dengan kita? Alhamdulillah, kan itu. Karena nanti insyaallah kita akan bicara suatu saat implikasi halal haram di dalam tubuh kita. Apa resiko yang akan kita tanggung ketika haram masuk pada diri kita? Yang jelas kata Rasulullah, la yadkhulul jannata kullu lahmin, itu nabatan, atau dalam bahasa dimudorikan nubita, atau nabatan nubita min haram. Tidak akan masuk surga setiap daging yang tumbuh dari yang haram. Coba. Baik, itu satu unsur sekarang. Yang kedua, setiap kita melakukan muamalah maka harus berakhlak atau beradab. Apa maksudnya itu? Berakhlak itu dengan sopan. Ibu, hati-hati kalau di pasar kita tanya, kok barang? Saya kok buah jelek seperti itu. Nah, ini tidak berakhlak ini orang. Ini tidak berakhlak ini. Jadi kalau kita tanya barangnya ya itu, akhlaknya apa? Tawarlah dengan bahasa yang indah. Kan kita sering mencacat dagangan orang. Padahal itu tidak berakhlak. Iya, barangnya itu, mobilnya itu, lemarinya itu tanya. Ketika kita tanya berapa harganya, ya sudah maklumi, tawar menawar silakan, tetapi jangan dicacat. Yang punya barang, satu-satunya yang punya barang itu harus kita sebutkan aibnya. Aib yang dimaksud dalam ekonomi adalah kekurangannya, tidak boleh ditutup-tutupi. Maka di dalam Islam, muamalah Islam ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis, selama di situ kita boleh milih lanjut atau tidak. Tetapi ketika ada tawar menawar, selama di tempat itu kita sebut ini apa namanya, ini spesifikasinya. Kalau kambing ini harus dijelaskan. Ketika sudah berpisah dari situ, maka kalau sudah pisah berarti dinyatakan tidak jadi akad. Yang sebutkan. Jadi kembali di dalam bermuamalah itu harus ada akhlak. Akhlak, saya akan sampai kita bahas dalam. Akhlak itu adalah bahasa yang sopan, kemudian kejujuran di dalam melakukan muamalah. Ini masih dagang ya. Ekonomi itu kan banyak sekali nanti. Lalu kemudian di dalam melakukan kegiatan muamalah dalam kurung kegiatan ekonomi, prinsipnya adalah harus ada prinsip mengingat keluarga. Di dalam mengikuti ekonomi, kembali ke tadi, harus mengingat, harus kita pastikan prinsip keluarga. Apa maksudnya? Ketika kegiatan bisnis ini saya lakukan seperti kita jelaskan tadi, apa implikasinya, apa akibatnya terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang yang ada di rumah.
Karena apalagi kita kepala keluarga, kita berusaha kan bukan untuk kita konsumsi sendiri. Dikonsumsi karena mencari nafkah, kewajiban suami, kewajiban seorang ayah. Karena itu, apapun yang kita lakukan, ingat, apakah hasil dari pekerjaan saya ini, hasil muamalah saya ini, apakah akan saya kasih kepada anak, kepada istri. Saya sering bergaul dengan orang di lapangan, jangan bawa pulang ya. Ya Pak, saya bilang, jangan bawa pulang ya. Aku Ustaz nih, katanya kan. Suatu saat kita lewat, mohon maaf ya, ada ini, Buya, saya bilang bergaul, jangan bawa pulang ya. Artinya apa? Ingat keluargamu jangan makan itu. Yang kita maksudkan begini, kan belum tentu haram. Yang kita maksudkan kalau haram tentu jangan kepada siapapun. Kadang yang tasbih ini, yang mutasyabihat ini. Kalau kata Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabih. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang samar ini di antara keduanya. Contoh sekalian, punya duren, punya kebun duren, punya pohon duren. Durennya jatuh di kebun sendiri, jelas halalnya, iya kan? Yang kedua, kita tidak punya duren, tidak punya pohon duren, tidak punya kebun duren, kok kita ambil duren orang di kebun orang? Jelas haramnya, betul? Yang jadi masalah, kita tidak punya duren, tiba-tiba ada duren di kebun kita, itu haram apa halal? Tidak punya duren, tidak mencuri, tiba-tiba duren itu ada di kebun kita. Ibu ambil atau tidak itu? Dari wajahnya ambil namanya. Rasaki kan itu dia. Rasaki. Cuma statusnya muamalah kita itu yang mau kita konsumsi di mana itu? Halal apa haram? Haram kan? Kalau yang memindahkan dari kebun orang ke kebun kita, jelas haram. Ini kita tidak ada usaha, tiba-tiba ada di kebun kita. Maka ini yang sering, mohon maaf, Ketua MUI ini kan minta untuk dimuzakarahkan. Apakah ini adat dan sabana adat? Kita punya pohon duren, tapi buahnya habis sama orang. Ini halal atau tidak? Ini yang saya maksudkan ini. Karena bilang Ustaz, kalau di Siko pohon Ustaz, buahnya bersama. Ini apa dalilnya? Ada pesan di syarat-syarat pesan di kitabullah, ini apa dalilnya? Suatu saat ini Mama tolonglah jelaskan ya Allah biar paham, dan gagal paham ya. Itu kan itu yang ada di masyarakat kita. Bicara tentang ekonomi Islam, itu halal apa haram? Nanti saya langsung bilang haram berhadapan dengan katanya itu adat dan sabana adat atau adat antara adat saja itu. Masalah dalam prinsip kita ada pesan di syarat, sandi kita mana syaratnya? Baik, aku tidak bahas itu, kembali ke sini. Jadi di dalam berekonomi, bermuamalah itu ada prinsip keluarga. Apa yang prinsip keluarga? Kita harus pikirkan secara prinsip, secara mendasar, apakah hasil, apakah natijah perbuatan muamalah ini akan saya kasihkan, dikonsumsi, dipakai, dibayarkan kepada anak istri kalau suami, anak-anak sampai cucu kalau dia istri. Hari ini kan yang bekerja bukan hanya seorang suami, bahkan hari ini pendapatan istri juga ada yang lebih besar daripada suami, terutama suami anggota PBB. Pak Ibu, suami anggota PBB. Hari ini survei membuktikan banyak suami anggota PBB pengangguran besar-besaran. Tingkat perceraian Sumatera Barat tinggi. Kenapa? Banyaknya suami PBB. Nganggur tapi makmur. Ini suami seperti ini disingkirkan kaum ibu jadinya. Baik, berikutnya jadi faktor iman, faktor akhlak, kemudian keluarga, kemudian prinsip.
kehidupan. Di dalam melakukan kegiatan aktivitas ekonomi, muamalah ekonomi, maka mari kita perhatikan apa dampak dalam kehidupan saya, kehidupan tetangga, kehidupan bermasyarakat. Misalnya, balik tadi mendapatkan duren dengan cara kira-kira apakah berdampak secara dalam kehidupan kalau duren tetangga saya intai tiap malam? Kira-kira berdampak nggak dengan hubungan bertetangga? Mari itu kita pastikan. Maka saya kita sampaikan, kalau buah durian kita ambil buah durian orang, kita ambil terus. I'tikaf di masjid, i'tikaf di pohon durian, berjaga-jaga. Bagaimana kalau pohon durian kita itu i'tikaf di orang? Maka ini yang disebut dalam melakukan kegiatan ekonomi, jangan dilupakan prinsip kehidupan bermasyarakat. Maka lagi-lagi lah, kapanlah kita muzakarahkan ini? Kalau perlu muzakarah tingkat MUI Sumbar ini, betulkah duren pohon Bapak, tapi buahnya milik bersama? Itu tidak ketemu saya sampai sekarang ini. Ada pesan di syaratnya di mana? Karena membawa sekarang, ketika masih ketemu dulu, ada saudara kita non muslim yang manggil kita Ustadz juga. Ustadz, gimana itu? Pohon durian saya habis terus katanya. Padahal dia non muslim. Jadi semacam curhat dia kepada kita. Mau bilang apa? Ini umat kita yang ngadu non muslim. Nah, jadi dari situlah kapan ini kita bicarakan muzakarah pohon durian. Itu muzakarah durian. Baik, teman-teman sekalian, dari mana prinsip-prinsip itu disampaikan? Ini disarikan dari beberapa dalil di dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip itu misalnya dijelaskan dalam Quran surah ke-6, surah Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, inilah kehebatan Islam yang disebut dengan syamilul Islam, kesempurnaan Islam. Tidak ada satupun, Bapak sekalian, di Quran tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Allah lah mereka dikumpulkan. Apa maksudnya? Tidak ada persoalan, permasalahan, aktivitas kehidupan kita yang tidak dijelaskan di dalam syariah ini. Tidak ada. Inilah sari daripada Al-An'am surah 6 ayat 38. Saya ulangi, tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab. Kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Karena itu, karena semua persoalan kehidupan ada di dalam Al-Quran, Alkitab, Allah ingatkan kita, kepadaku kalian akan mempertanggungjawabkan ketentuan yang telah aku gariskan. Yang lain, prinsip-prinsip tadi diambil dari dalil yang lain. Di dalam hadis riwayat Darul-Qutni, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Inna Allah Ta'ala farada faraidah fala tadayya'uha wa hatta hududan fala ta'taduha wa harrama asya fala tankihuha fala tantakihuha wa sakata an asya'i rahmatan bikum ghaira nisyan fala tabahasu anha. Kita artikan sekalian, Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan kewajiban. Allah telah menetapkan batasan-batasan hak, maka jangan kalian langgar batasan. Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu dekati. Allah mendiamkan beberapa hal karena kasihan kepada kamu, bukan karena lupa, maka jangan kamu pertanyakan. Yang terakhir ini menarik ini. Kata Allah, Allah telah mendiamkan beberapa hal karena kasihan kepada kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mempertanyakan. Allah
suatu saat beberapa hal keadaan lupa Allah diamkan kita, maka jangan tanya. Kalau kata Rasulullah, jangan banyak tanya, nanti akan memberatkanmu. Itu saya sampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sekalian, karena itu di dalam kehidupan kita melakukan muamalah, kita ulangi, ada prinsip iman, prinsip robbani, semua kita hubungkan kepada Allah. Ada prinsip akhlak, attitude, sikap, ada prinsip keluarga, apakah yang akan saya hasilkan ini berdampak negatif kepada keluarga. Kemudian ada prinsip kehidupan. Semua prinsip itu di dalam muamalah dirumuskan dalam satu rumusan bermuamalah. Apa rumusannya? Ini orang syariah hafal betul ini. Satu redaksinya kata para ulama kaidah usul al-aslu fil asya'i al-ibahah, atau dalam konteks yang lain al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimi. Prinsip yang dasar itu tadi dirangkum dalam sebuah rumus al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimi. Apa artinya itu? Hukum asal di dalam melakukan kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bisa dagang, bisa perbankan, bisa perkreditan, bisa asuransi, bisa penggadaian, bisa jual beli valuta, pals, dan syariah. Hukum asalnya itu, hukum asal. Kita sebut kan, di dalam memang hukum salam itu ada hukum asal, ada hukum lanjutan. Saya jelaskan ini karena kalau orang syariah kurang begitu, kalau tidak terbiasa memahami hukum Islam, kaidah seperti ini. Kaidahnya begini, saya ulangi nanti kita jelaskan. Al aslu fil muamalah al haram. Hukum asal di dalam melakukan muamalah, di dalam melakukan aktivitas perekonomian, hukum asalnya mubah. Illa mubah itu boleh ya, jaiz. Dalam kata lain jaizun atau mubahun, illa kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa maksudnya hukum asal? Begini sekalian, kalau ditanya apa hukum asal menikah, Pak Mas tahu? Apa hukum menikah itu banyak Pak, tapi hukum asal menikah itu apa? Al-aslu fil kawin, al-aslu fil nikah fil kawin. Al-aslu fil nikah, hukum asal menikah itu boleh. Bukan sunnah, Pak. Boleh. Nah, hukum asal nikah adalah boleh. Apa artinya boleh? Boleh atau mubah adalah la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Boleh itu dikerjakan tidak berdosa. Maaf, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu mubah. Jadi hukum asal dari nikah itu adalah mubah. Nikah tidak berpahala, tidak nikah tidak berdosa. Itu hukum asalnya, Pak. Ibu nikah karena itu bukan? Saya pastikan bukan. Maka lanjut ke hukum berikutnya, nikah itu menjadi sunnah atau nadab. Kapan? Kenapa kamu nikah? Kalau tadi kenapa nikah? Ya nikah aja, itu mubah adalah. Kalau ditanya kenapa kamu nikah, ikut sunnah Rasulullah, maka hukum yang mubah berubah menjadi nadab atau sunnah. Maka kalau kenapa kamu nikah, ini sunnah Rasulullah. Kalau yang sunnah Rasulullah, ketika dia menikah dia berpahala. Hukum berikutnya, menikah bisa menjadi makruh. Coba,
Ingat kalau makruh ialah kalau menikah tidak berdosa, kalau tidak menikah malah berpahala. Siapa itu? Orang yang belum siap secara ekonomi dan secara psikis tidak dalam keadaan menuntut untuk nikah, kemudian dia menikah. Orang makruh menikah secara ekonomi belum siap dan dia tidak ada keadaan yang nanti dia berzina. Jadi untuk melakukan zina itu kecil kemungkinan, dan secara ekonomi dia belum mapan. Orang seperti ini kalau nikah makruh. Artinya apa? Lebih baik dia jangan nikah dulu. Tetapi nikah menjadi haram kalau niatnya merusak orang yang akan dinikahi. Kenapa kamu nikah? Mohon maaf Pak, ini termasuk penyakit masyarakat. Kenapa nikah? Katanya kalau laki-laki mau ingin awet muda, seringlah menikahi perawan. Betul nggak Pak? Jangan dijawab. Kalau dijawab berarti iya. Maka kalau itu niatnya, haram orang ini menikah. Begitu juga hari ini ada ibu-ibu yang sering cerai-cerai. Kenapa? Katanya kalau menikah dengan perjaka itu akan menyehatkan seorang wanita. Betul tidak Bu? Jangan dijawab karena ibu tidak pengalaman. Kalau ini niatnya, jatuhlah hukum nikah menjadi haram. Kembali ke kaji kita, hukum asal dalam bermuamalah itu adalah ibahah, mubah. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis, kegiatan perbankan, asuransi, jual beli valuta asing, pas, itu hukum asalnya boleh. Apa artinya boleh? Kita kerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi kemudian hukum mubah ini bisa berkembang menjadi haram. Nanti akan kita jelaskan, bisa menjadi pahala dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bingkai dulu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal melakukan aktivitas kehidupan khususnya di bidang perekonomian adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contoh lain, apa hukumnya jual beli kerupuk? Bu, ada yang jualan? Ada yang jualan di sini? Ya, jualan, langganan saya ketika di Basnas. Apa hukumnya jual beli kerupuk? Saya jual kerupuk Bu ya? Masih ada kerupuk itu? Roti ya? Kerupuk lah. Hukumnya jual beli kerupuk jange. Apa hukumnya? Boleh. Kenapa? Kembali kepada dalil. Al-aslu fil muamalah, hukum asal muamalah al-ibahah. Adakah, kecuali ada dalil, adakah Quran maupun hadis yang mengharamkan jual beli kerupuk? Tidak ada. Maka asal hukum jual kerupuk haram. Boleh, haram sih. Ini yang disebut kaidah umum. Tetapi jual kerupuk jange menjadi haram. Ternyata dulu ada di TV One, aku mengikuti. Ternyata kerupuk jange juga bisa dari kulit babi. Maka itu kemudian hukumnya berkembang menjadi haram. Kenapa? Kerupuknya tidak masalah. Yang masalah apa namanya? Kerbau pendeknya, babinya. Karena jelas babi itu, daging babi haram. Itu yang kita sebut dengan hukum asalnya boleh, tetapi hukum asal itu akan berkembang sesuai dengan illatul hukumnya. Maka dalam kaidah hukum Islam, al-hukmu yaduru ma'al illat. Atau dalam kaidah al-hukmu yaduru bi'illati wujudan wa adaman. Hukum itu kembali kepada illatnya, apakah ada hukumnya atau tidak ada hukumnya. Jadi kembali itu di dalam salah satu kaidah itu, apa hukumnya itu dikembalikan kepada illatnya, alasannya melakukan itu. Itu yang disebut dengan illatul hukum. Masih banyak waktu, 1942. Oke.
Kita lanjutkan. Lalu kemudian dari prinsip itu apa ukuran, apa standar kegiatan ekonomi kita, kegiatan kehidupan kita untuk menghidupi keluarga kita. Apa ukuran bahwa itu syariah, sesuai syariah atau tidak berdasarkan prinsip tadi? Maka dirumuskan ada indikator kegiatan kita, apakah sesuai, searah, sejalan, sebangun, sedimensi dengan syariah. Mari kita lihat, mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama, apapun kegiatan kita itu, parameternya silakan dicocokkan apakah kegiatan kita itu sesuai syariah atau tidak. Dari prinsip tadi, untuk mengukur apakah kegiatan kita itu sesuai syariat atau tidak, maka yang pertama balik ke tempat tadi. Kalau tadi kan disebut ada iman yang Islam, kan ada juga iman non Muslim. Ada akhlak, orang Islam punya akhlak, agama lain ada juga akhlaknya. Ada keluarga, orang Islam, maka dikembalikan prinsip yang tadi iman, akhlak, keluarga, kehidupan, apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Apapun dalam rumus al-aslu al-ibah, al-aslu fil muamalah al-ibah, ya, kebolehan itu mari kita lihat ini sesuai syariah atau tidak. Itu parameter pertama. Dan itu pintu masuk untuk lanjut atau untuk memulai atau untuk berhenti kegiatan, sebuah kegiatan kehidupan. Inilah pintu masuk, inilah standar awal. Apakah akan memulai, apakah akan berhenti, bertobat berhenti, atau akan melanjutkan. Dicek apakah sesuai dengan syariah. Kalau tidak, langsung berhenti. Kalau sudah terlanjur, hentikan. Kalau belum, jangan dimulai. Karena ini pintu masuk kegiatan kita di dalam kehidupan. Yang kedua, parameter yang kedua, apakah dia terlepas dari zuhur maghrib? Nah, ini panjang penjelasannya. Kalau tadi secara umumnya syariah, kan begini Bapak sekalian. Apapun yang kita lakukan, itu kan ada unsur syariahnya, ada ibadahnya, ada hikmahnya. Nah, kita ulangi. Apapun yang kita lakukan sebagai seorang muslim, ada unsur syariahnya, ada unsur ibadahnya, ada unsur hikmahnya. Syariah ini prinsip umum. Sholat itu syariah. Di dalam sholat itu syariahnya apa? Kita sholat, itu syariahnya apa? Bagaimana tata cara sholat yang mendatangkan, yang kemudian dihitung sebagai ibadah, maka itu ibadah. Kalau pertama kita sebut dalam sholat ada syariah. Ingat, yang sholat bukan hanya kita umat Islam. Umat-umat lain juga sholat dengan tata caranya, kan? Maka sholat itu syariah. Ibadahnya di mana? Ketika kita melakukan, memenuhi rukun, syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, maka itu sudah menjadi ibadah. Lalu hikmahnya apa? Hikmahnya, ini sering kita dapatkan. Hikmahnya apa? Orang yang tertib sholatnya jauh lebih sehat dibanding orang yang tidak tertib sholat. Itu hikmah. Ada istilah, hidup ini kan pasti ada masalah. Bapak Ibu, saya pastikan pasti merasakan ketika ada masalah bawa ke sholat. Sehingga ada istilah, ketika tidak ada lagi tempat bersandar, maka ada Allah yang siap untuk dicurhati. Maka ketika kita menghadap Allah, ketika rukuk setengah masalah tertumpah, ketika kita sujud seolah-olah masalah itu semua tertumpahkan, kita curahkan kepada. Itu hikmah. Itu hikmah. Jadi kembali ke kaji kita ingin menjelaskan antara prinsip dengan parameter.
kesesuaian. Jadi zuhur dan maghrib tadi kita sebut. Tadi yang pertama adalah syariah, yang kedua indikatornya apakah kegiatan itu sesuai syariat atau tidak. Perhatikan apakah dia mengandung zuhur maghrib. Zuhur maghrib di sini bukan sholat, sekedar istilah saja. Zuhur, zunya itu zulm, aniaya. Apakah kita melakukan kegiatan muamalah itu menganiaya atau ada pihak yang teraniaya? Zunya itu zulm, zulmun zolim. Apakah kita dalam melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan kehidupan itu ada unsur zolimnya, ada unsur aniayanya, baik terhadap diri sendiri. Kan kita memakan yang haram-haram, kan ada penganiayaan terhadap diri. Seseorang yang mengkonsumsi rokok, itu ada enggak penganiayaan terhadap diri? Kau yang jawab, ibu merokok. Bapak yang merokok. Ketika orang merokok, ada enggak unsur penganiayaan terhadap diri? Ada. Kan gitu, mohon maaf, itu harus kita jelaskan. Ada juga, bisa dipastikan juga ada zolimnya terhadap orang lain. Zuhur hanya apa? Zuhur dan haram. Apakah yang kita lakukan itu haram? Baik haram li zati maupun haram li wasaili. Apakah haram zatnya atau haram caranya? Jadi parameter yang kedua, zuhur maghrib. Apakah dia mengandung riba? Ini nanti panjang soal riba ini kita paling dilema ini sekarang. Riba, apa itu riba? Allah sudah katakan, pernah sampaikan di sini 14 kegelapan riba. Riba itu yang paling dahsyat adalah di dalam Al-Quran Al-Baqarah itu dikatakan sesungguhnya orang yang memakan riba sama dengan orang gila yang kemasukan setan. Jadi orang makan riba itu adalah orang-orang yang kesurupan. Kan ngeri kan? Yang kedua itu Quran, Pak. Yang berikutnya dalam bisnis kata Allah akan aku kembangkan sedekah, kemudian aku akan hancurkan riba. Silakan orang berbisnis dengan riba akan hancur, itu jamin Allah. Kalau dalam hadis zuhur haram dan riba, dalam hadis 1 dirham mengkonsumsi hasil riba itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri, dan seterusnya. Ini ngeri-ngeri sedap saya jelaskan kalau ini, tapi oke, ini kan hukum ya kan? Dan amanah materi yang sampai kepada kita kan ini. Jadi zuhur maghrib, mimnya apa? Zuhur, jadi zuhur zulmun, haram dan riba. Maghrib maisir. Innamal khamru wal maisiru. Apakah dalam kegiatan kita itu ada untung-untungan? Nah, maisir, maghrib. Maisir untung-untungan. Di dalam ekonomi Islam tidak boleh ada untung-untungan. Judi itu untung-untungan. Dan kemarin sudah kita muzakarkan ya, sudah kita muzakarkan di MUI, judi online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Mudah-mudahan ini bisa disebar untuk kemudian kita. Jadi maghrib maisir itu untung-untungan. Walaupun tidak semua untung-untungan, tidak semua lotre itu haram. Rasulullah dalam mengajak istrinya itu pakai lotre, undian. Artinya apa? Rasulullah kan istrinya banyak. Rasulullah mau pergi meninggalkan rumah, istri yang mana yang akan mendampingi Rasulullah dalam soal itu diundi. Undi seperti ini tidak haram. Lah, kamu waktu. Ya? Kita kan lama ini kan. Ini baru sekelumit kecil. Jadi prinsip pertama apa? Jadi apakah syariah? Yang kedua apakah mengandung zuhur maghrib? Karena sudah masuk waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.